Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Selamat menonton! Berlatar di dekat perbatasan Meksiko, kisah diawali dengan 4 anggota polisi Amerika Serikat yang sedang membawa satu tas penuh uang, yang rencananya akan mereka bawa ke Amerika Serikat sebagai barang bukti. Namun, perjalanan mereka tiba-tiba terhenti ketika salah satu polisi, kita sebut saja Boyka, merasakan firasat buruk tentang jalur yang mereka lalui. Tak lama kemudian, muncullah para mafia beserta pasukannya yang bertarungan sengit dengan pengawal tersebut. Meskipun sempat kewalahan, ia berhasil menemukan senjata terakhirnya dan memenangkan pertarungan. Akhirnya, Boyka menangkap si bos mafia beserta tas uang yang masih utuh. Namun, perjalanan pulang terhenti lagi ketika mobilnya rusak dan tak bisa dikendarai. Terpaksa, Boyka meledakkan mobil tersebut bersama si bos mafia yang terus berbicara omong kosong hingga membuatnya jengkel. Boyka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di bawah terik matahari selama 1 jam. Merasa kehausan, ia tiba di sebuah tempat di mana beberapa preman sedang menyiksa seekor anjing. Melihat galon penuh air, Boyka dengan sopan meminta segelas air minum. Namun, seorang preman justru menantangnya berkelahi. Boyka tentu meladeninya, meski akibatnya air di galon tersebut tumpah, sehingga ia belum bisa memuaskan dahaganya. Perjalanan berlanjut, dan Boyka tiba di sebuah kota kecil. Namun, ia masih belum menemukan air, karena keran yang ia temukan sangat kotor dan tidak layak minum. Di tengah usahanya, ia malah bertemu seorang tukang todong perempuan bernama Velaka. Boyka dengan mudah mengalahkannya, bahkan merampas kemeja Velaka untuk mengganti bajunya sendiri yang sudah kotor. Kemudian, ia mendatangi sebuah Indomart untuk membeli air. Sayangnya, penjaga Indomart malah mengusirnya tanpa alasan yang jelas. Boyka, yang tidak ingin mencari masalah, memilih pergi dan mendatangi sebuah bar milik Anna. Tetapi, ia mendapat penolakan serupa. Kesal dengan situasi di kota kecil tersebut, Boyka memutuskan membeli tiket bus dari seorang calo. Namun, ia lagi-lagi diperlakukan tidak ramah. Akhirnya, Boyka menyadari bahwa warga kota ini memang tidak suka dengan orang asing asal Amerika Serikat. Mau tak mau, Boyka pun terjebak di kota kecil tersebut tanpa bantuan siapapun. Masih tak menyerah, Boyka kembali mendatangi Anna, pemilik bar sekaligus penginapan. Ia menawarkan uang sebesar $10.000 atau senilai lebih dari 150 juta rupiah. Akhirnya, Anna memberikan 1 gelas air yang tidak terisi penuh dan mengizinkan Boyka menginap semalam di tempatnya. For 1 night. Sementara itu, kita beralih ke seorang bos preman yang sedang mengospek anggota barunya, Amam. Bos preman itu menjelaskan bahwa untuk bergabung dengan kelompoknya, Amam harus menghabisi nyawa setidaknya 1 orang. Tak lama kemudian, Velaka, yang ternyata adalah anak buah si bos preman, datang melapor tentang pertemuannya dengan Boyka yang nyaris membuatnya babak belur. Keesokan paginya, saat Boyka baru bangun tidur, Anna sudah menumpahkan banyak pertanyaan padanya. Ia mencurigai asal-usul gepok uang yang diberikan Boyka, menduga bahwa Boyka mungkin seorang perampok atau buronan polisi. Ketika Boyka menolak pergi, Anna melemparkan kantong uangnya keluar jendela. Velaka dengan sigap mengambil kantong itu dan melarikan diri, memaksa Boyka untuk mengejarnya. Kejar-kejaran membawa Boyka ke sarang preman. Meski dikelilingi oleh banyak preman berwajah garang, Boyka tetap tenang dan bahkan sopan meminta kantongnya dikembalikan. Namun, saat kesabarannya habis, Boyka menunjukkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Pertarungan terhenti ketika si bos preman muncul. Namun yang mengejutkan adalah kehadiran Sambo, yang seharusnya menjadi penegak hukum. Ternyata, Sambo itu adalah dalang sebenarnya di balik kelompok preman ini. Bahkan si bos preman sendiri menghormatinya. Melihat anak buahnya babak belur, si bos memuji kemampuan Boyka.
tetapi memintanya segera pergi dari kota kecil ini dan tak pernah kembali lagi. Singkat cerita, di TKP tempat Boyka menghabisi para mafia. Di sana muncul Letnan West, atasan Boyka yang ternyata adalah dalang di balik jebakan misi ini. West mengatur semuanya demi satu hal yang paling diinginkan banyak orang, yaitu uang dalam tas yang saat ini dibawa Boyka. Kembali ke Boyka, yang kini tertidur di pinggir jalan. Tak lama, Ana yang semok mendatanginya dengan sikap perhatian. Ana bercerita tentang kota kecil ini yang dulunya berkembang pesat dan menjadi destinasi wisata turis Amerika. Namun, semua berubah saat para mafia dan polisi korup mulai menjalankan bisnis gelap di wilayah ini. Mereka melarang warga berinteraksi dengan El Gringo atau turis asal Amerika dengan alasan untuk menyembunyikan kezaliman mereka dari dunia luar. Hal ini menjelaskan mengapa Boyka begitu dikucilkan dan tidak diterima oleh siapapun di kota kecil tersebut. Setelah selesai berbincang, Ana pergi begitu saja tanpa basa-basi. Keesokan salah dengannya. Ia berhasil merampas tas yang dibawa Boyka. Namun, ketika Velaka mencoba membukanya, ia langsung melaporkan temuannya kepada si bos preman, yang kemudian menemui Sambo untuk memberikan informasi tersebut. Mendengar bahwa uang sebanyak itu sedang dibawa oleh satu orang Amerika, Sambo langsung memberi perintah. Si bos dan pasukan premannya ditugaskan untuk memburu Boyka. Sementara itu, Boyka yang sudah muak dengan kota kecil ini berencana segera pulang ke Amerika Serikat. Ia berniat menaiki bus yang akan datang dalam 2 menit. Namun, sebelum bus tiba, seorang preman bernama Amam yang baru memulai karirnya sebagai preman muncul dan mencoba menantang Boyka. Tapi sayangnya, Amam dipermalukan dengan mudah oleh Boyka. Kemudian di halte bus, Boyka diberitahu oleh calo bahwa busnya baru saja berangkat 3 menit yang lalu. Frustasi dan jengkel, Boyka melampiaskan kemarahannya kepada para preman yang terus berdatangan. Baku tembak pun terjadi. Namun, Boyka kesulitan menghadapi situasi untuk mencoba merebut kantong uang milik Boyka. Tepat ketika Velaka hendak kabur, si bos preman muncul dengan pistol di tangan. Dan tanpa sengaja, ia menembak paha Velaka. Ketika si bos hendak menembak Boyka, Ana tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Diam-diam, Ana ternyata naksir pada Boyka. Ia bahkan rela melindungi Boyka. Saat Ana berdebat dengan mereka, Letnan West tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol ke arah Boyka. Dengan nada dingin, Letnan West menuduh Boyka sebagai penyebab kematian 3 polisi rekannya, sekaligus menyebutnya sebagai polisi korup yang ingin membawa kabur uang tersebut. Setelah sempat dipukul oleh para preman, Letnan West dengan tenangnya mengancam mereka. Ia menjelaskan bahwa jika dirinya mati, pihak intelijen Amerika Serikat pasti akan melakukan investigasi dan memburu mereka semua. Ancaman itu cukup untuk membuat para preman mundur dan bahkan mengawal Letnan West keluar dari kota. Namun, alih-alih membawa Boyka pulang, Letnan West malah membawanya ke kantor Sambo. Di sana, Letnan menyerahkan kantong uang kepada Sambo, yang ternyata adalah rekan korupnya. Terungkap bahwa uang itu sebenarnya milik Sambo, yang seharusnya sudah sampai ke tangan pejabat korup lainnya. Boyka pun terkejut saat mengetahui bahwa Letnan West adalah dalang di balik serangan mafia yang menewaskan 3 rekannya demi uang. Amarah Boyka memuncak. Ia merasa dikhianati oleh atasannya sendiri yang tega mengorbankan nyawa rekan-rekannya. Namun, dalam keadaan terkunci di sel, Boyka belum bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Sambo memerintahkan Letnan West untuk mengantarkan uang ke tujuannya semula. Ketika Sambo sedang santai, Boyka berhasil melarikan diri dengan menjebol jendela selnya. Aksinya membuat si bos preman panik. Dengan mobil curian, Boyka mengejar Letnan West hingga ke gerbang perbatasan. Dipenuhi amarah, Boyka menabrakkan mobilnya ke kendaraan Letnan hingga keduanya mengalami kecelakaan.
Boyka mengingatkan Letnan West tentang 3 rekannya yang tewas. Mereka adalah polisi yang jujur dan tidak korup. Jika mereka korup seperti Letnan West, Boyka mungkin tidak akan semarah ini. Letnan West, yang mengira akan diborgol dan diserahkan ke Propam, ia mengangkat kedua tangannya menyerah. Namun, Boyka tanpa ragu menarik pelatuknya, menghabisi Letnan West di tempat. Si bos preman kehilangan dukungan. Para preman memilih untuk mundur dan tidak lagi memihak mereka. Saat Boyka masih sibuk membagikan uangnya kepada warga, si bos preman diam-diam mengikutinya dari belakang. Ia mencoba mencari momen yang tepat untuk menyerang. Namun, sebelum ia sempat melakukan aksinya, Velaka yang masih menyimpan dendam atas kejadian sebelumnya muncul lebih dulu dan menghabisi si bos preman. Sementara itu, Sambo, yang kini sendirian, tetap mencoba melakukan perlawanan. Namun, kita semua bisa melihat bahwa ia jelas bukan tandingan Boyka. Warga, ia memilih untuk menetap di kota tersebut dan menikah dengan Anna. Tamat. Ending yang membahagiakan. Film ini menyajikan alur yang mungkin terasa sederhana, tetapi justru itulah kekuatannya. Dalam cerita penuh aksi dan ketegangan ini, kita disuguhkan pesan mendalam tentang balas dendam, moralitas, dan keserakahan. Setiap adegan dirancang untuk memacu adrenalin, tetapi juga memaksa kita untuk merenungkan konsekuensi dari setiap pilihan. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa kekuasaan dan uang seringkali menjadi akar dari konflik terbesar. Namun, ada pelajaran lain yang jauh lebih penting. Keberanian untuk melawan ketidakadilan dan kesediaan untuk mempertahankan prinsip meski dikelilingi oleh ancaman. Boyka, sebagai tokoh utama, mengajarkan kita bahwa kebenaran dan integritas tidak boleh dikompromikan, bahkan ketika dunia seolah ingin menghancurkanmu. Ia adalah cerminan dari seseorang yang berani bangkit dari pengkhianatan dan melawan ketidakadilan dengan cara yang tak terduga. Film ini juga mengingatkan kita bahwa hidup adalah tentang pilihan. Setiap keputusan membawa konsekuensi, baik atau buruk. Dan pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi konsekuensi tersebut dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Mari jadikan kisah Boyka sebagai inspirasi untuk menjalani hidup dengan keberanian dan prinsip. Hargailah setiap momen, jangan biarkan keserakahan menguasai, dan jadilah seseorang yang mampu membuat perbedaan, bahkan di tengah kekacauan. Sampai jumpa di kisah penuh aksi dan inspirasi berikutnya. Teruslah bermimpi, teruslah beraksi, dan selalu pilih untuk menjadi pahlawan dalam hidupmu sendiri.